Bayangin kamu lagi asik ngopi di teras rumah yang sejuk di daerah pegunungan. Terus tiba-tiba dari kejauhan kamu lihat tetangga kamu yang udah meninggal 10 tahun lalu lagi jalan santai di depan rumah. Dia nggak pakai kain kafan putih yang loncat-loncat kayak di film horor kita, tapi dia pakai setelan jas lengkap, kacamata hitam, bahkan mungkin sambil pegang rokok atau ponsel di tangannya. Kedengarannya kayak adegan film zombie Hollywood atau sekedar cerita karangan yang dilebih-lebihkan kan? Tapi di sebuah sudut indah di Indonesia, tepatnya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, hal yang bikin bulu kuduk orang awam berdiri ini adalah sebuah tradisi suci yang penuh kasih sayang dan penghormatan. Namanya adalah Manene. Kamu mungkin pernah lihat fotonya viral di media sosial, atau bahkan masuk berita internasional dengan judul yang bombastis kayak "Mayat Berjalan dari Indonesia". Tapi, beneran bisa jalan sendiri nggak sih? Atau itu cuma trik kamera? Dan kenapa sih orang Toraja repot-repot bongkar kuburan nenek moyang mereka cuma buat ganti baju? Di sini kita bakal bedah tuntas, bukan cuma dari sisi misterinya, tapi juga dari sisi psikologi, budaya, dan rasa cinta yang melampaui kematian. Mari kita mulai dari dasarnya dulu, supaya kita satu frekuensi. Bagi masyarakat Toraja, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian bukan sebuah perpisahan yang tragis dan final, di mana kita nggak bakal pernah ketemu lagi sama orang yang kita sayang. Di sana, kematian itu ibarat pindah rumah aja, atau lebih tepatnya, sebuah proses transisi yang sangat panjang. Orang yang sudah meninggal nggak langsung disebut mati atau mayat, tapi mereka disebut sebagai tomakula, atau orang yang sedang sakit. Jadi, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, mereka nggak langsung dikubur besok harinya. Mereka bakal tetap tinggal di dalam rumah bersama anggota keluarga lainnya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai keluarganya punya cukup uang buat ngadain upacara pemakaman yang layak. Nah, selama masa ini, Tomakula tadi dirawat kayak orang hidup, dikasih makan, diajak ngobrol, bahkan lampu kamarnya dinyalain tiap malam. Kamu mungkin mikir, ih serem banget tidur bareng jenazah. Tapi buat mereka, itu adalah bentuk pengabdian terakhir. Dan dari sinilah akar tradisi Mak Nene itu muncul. Mak Nene itu sendiri kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya adalah melakukan sesuatu untuk kakek atau nenek. Tradisi ini biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Biasanya di bulan Agustus setelah masa panen raya. Kenapa Agustus? Karena cuacanya lagi bagus-bagusnya, cerah dan nggak hujan. Jadi kondisi jenazah bakal tetap terjaga pas dikeluarin dari liang kubur. Bayangin momen ketika sebuah keluarga besar berkumpul di depan Patane, yaitu makam keluarga yang bentuknya kayak rumah kecil dari batu atau beton. Suasananya nggak mencekam kayak di pemakaman yang biasa kita lihat. Alih-alih tangisan histeris, yang ada justru suasana hangat, penuh tawa dan rasa rindu. Mereka bakal buka pintu makam itu, terus ngeluarin peti mati anggota keluarga mereka satu persatu. Begitu peti dibuka, jenazah yang sudah mengering atau menjadi mumi karena proses pengawatan alami maupun kimiawi itu bakal diangkat pelan-pelan. Jenazah ini kemudian dibersihkan dari debu-debu yang menempel pakai kuas atau kain lembut. Terus, baju lama mereka yang mungkin sudah mulai rapuh diganti sama baju baru yang paling bagus. Yang laki-laki dipakaikan jas lengkap, dasi, bahkan topi. Yang perempuan dipakaikan baju adat atau gaun cantik lengkap dengan perhiasannya. Setelah rapi, mereka bakal difoto bareng, diajak ngobrol, ditanyain kabarnya, seolah-olah mereka baru aja pulang dari perjalanan jauh. Di mata kita mungkin aneh, tapi di mata mereka, ini adalah reuni keluarga yang paling mengharukan. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran banyak orang dan sering banget jadi perdebatan. Beneran nggak sih jenazah itu bisa jalan sendiri? Mitos ini kuat banget beredar, terutama di kalangan wisatawan atau orang luar Toraja. Bahkan ada cerita kalau dulu, kalau ada orang Toraja yang meninggal di perantauan, mereka nggak perlu repot-repot dibawa pakai mobil jenazah. Cukup dipanggil rohnya, terus jenazahnya bakal jalan sendiri pulang ke kampung halamannya. Syaratnya cuma satu, jangan ada yang menyapa mayat itu di jalan. Karena kalau disapa, kekuatannya hilang dan dia bakal roboh seketika. Secara fisik, jenazah yang sudah bertahun-tahun itu menjadi kaku dan kering karena proses mumifikasi. Kulitnya jadi keras kayak kayu atau kulit hewan yang dikeringkan. Nah, dalam proses manene,
anggota keluarga memang sering memegang atau memapah jenazah tersebut, supaya bisa berdiri saat diganti bajunya atau saat mau difoto. Karena badannya kaku, kalau diberdirikan memang terlihat seolah-olah sedang berdiri tegak sendiri. Dari kejauhan, apalagi kalau direkam dengan kamera kualitas rendah dan sudut yang pas, ya memang kelihatan kayak mayat yang lagi jalan. Kalau kita bedah dari sisi psikologi, tradisi mak nenek ini sebenarnya punya fungsi yang luar biasa keren buat kesehatan mental keluarga yang ditinggalkan. Kita tahu kan, kalau kehilangan orang yang disayang itu rasanya pedih banget dan bisa bikin trauma berkepanjangan. Di budaya modern, setelah orang dikubur, biasanya kita cuma bisa lihat nisan dan foto. Tapi di Toraja, lewat mak nenek, rasa rindu itu punya saluran fisik. Mereka bisa menyentuh lagi tangan ibunya, bisa melihat lagi wajah ayahnya, meskipun bentuknya sudah berubah. Terus, kenapa sih tradisi ini bisa viral banget sampai ke luar negeri? Kamu harus tahu, kalau fotografer internasional dari National Geographic sampai jurnalis dari media besar kayak BBC atau Al Jazeera sering banget datang ke Toraja cuma buat ngeliput mak nenek. Namun uniknya, meskipun agama mayoritas di Toraja sekarang adalah Kristen, tradisi mak nenek yang berasal dari kepercayaan asli Aluk Todolo ini tetap jalan terus. Ini adalah contoh sinkretisme atau pencampuran budaya dan agama yang sangat damai. Prosesi manene juga bukan cuma soal ganti baju jenazah. Di balik itu, ada perbaikan makam yang dilakukan secara gotong royong. Kalau ada atap atane yang bocor, diperbaiki. Kalau ada dinding yang retak, ditambal. Ini secara otomatis bikin area pemakaman di Toraja itu terawat dan gak kelihatan kumuh atau angker. Malah banyak makam di sana yang view-nya cantik banget, menghadap ke sawah atau lembah hijau. Ritual manene di Toraja ini benar-benar membuka mata kita kalau dunia itu luas banget dan penuh dengan warna. Apa yang menurut kita aneh, bagi orang lain adalah sesuatu yang sangat berharga. Apa yang menurut kita menyeramkan, bagi orang lain adalah sumber kedamaian. Indonesia itu kaya banget sama hal-hal kayak gini. Dan sudah tugas kita buat mengenalnya lebih dalam, bukan buat menghakimi, tapi buat belajar tentang arti menjadi manusia. Karena pada akhirnya, kita semua bakal jadi akar buat generasi setelah kita.